Oke, balik lagi. Hari ini hari lelang tanggal 11 September 2025. Jadi ini unit yang lagi dicek ada Yamaha X-Max tahun 2019. Nah, ini unitnya lagi dicek. Kemudian ini daftar stok yang ada untuk hari ini. Hari ini ada 115 unit yang akan dilelang. Jadi lelang akan mulai sebentar lagi. Saat ini masih jam setengah 2 dan lelang itu dimulai jam 2, lelang motor ya. Sedangkan untuk lelang mobil itu sudah dimulai tadi jam 1 siang. Nah, ini adalah stoknya nih. Nah, kita update dulu harganya supaya kalian bisa dapat gambaran kira-kira harga unitnya murah atau enggak. Nah, ini lagi rame ya. Oke, tadi ada sedikit gangguan teknis, jadi hari ini lumayan rame ya. Lumayan rame karena unitnya lagi ada banyak. Kemarin unitnya di bawah 100, sekarang unitnya ada lebih dari 115 unit tepatnya. Nah, ini dia Grand Vilano 2024 BPKB ready, sayangnya STNK tidak ada. Harga dasar di 18.600.000. Murah atau mahal nih. Kemudian lot 17 ada Soul GT tahun 2016, harganya dasar di 3.800.000. Nah, unitnya harus kita cek nih guys. Nah, unitnya harus kita cek gimana, apakah masih masuk, atau ada budget untuk kita perbaikan. Oke, sambil kita cek unit, kita bisa balas ini ya, komen-komen. Nah, kemarin itu biasanya saya balas komen ya, cuman kali ini saya lebih pengen ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan dasar yang sering ditanyakan. Nah, konten terakhir itu banyak yang nanyain masalah unit ya, perbandingan unit. Jadi mereka beli unit, kayaknya nih masih pembeli yang baru ya. Jadi mungkin mereka baru coba cari unit bekas, kemudian mereka nggak yakin, jadi mereka nanyain nih, kira-kira harga segini oke apa enggak. Nah, balik lagi ya, kalau di unit bekas itu macam-macam kan. Salah satunya kan saya bilang sebenarnya ada beberapa cara dalam kita mencari unit bekas. Yang pertama dari pemakai langsung, atau yang kedua dari showroom, atau misalnya kita cari unit di tempat lelang. Semua sebenarnya sih oke-oke aja, tinggal balik lagi sesuaiin sama kita punya budget dan kita punya kebutuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan kalau kalian ingin cari unit bekas. Yang pertama adalah surat-suratnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan surat-surat nih, banyak yang masih belum paham ya. Sebenarnya kalau yang legalnya itu seperti apa ya, surat-surat yang dibutuhkan dalam jual beli motor bekas. Jadi yang pasti kalian harus pastiin tuh ya, suratnya tuh yang wajib harus ada adalah BPKB. Nah, BPKB itu buku pemilikan kendaraan bermotor. Jadi BPKB itu wajib ada. Kalau BPKB-nya tidak ada, itu perlu dipertanyakan asal usulnya atau siapa pemilik motor sebenarnya. Nah, jadi BPKB itu sangat penting. Kalau STNK atau faktur itu masih bisa kita buat lagi guys, cuman memang ada biayanya. Nah, tapi kalau BPKB itu sulit sekali. Kalaupun bisa itu mahal, dan kalaupun bisa nggak sebanding gitu. Karena balik lagi, paling bisanya BPKB duplikat. Kalau BPKB asli itu yang sulit ya, nggak bisa ya. Jadi BPKB duplikat itu kedudukan hukumnya lebih rendah daripada BPKB asli. Nah, untuk surat BPKB aja itu juga ada banyak kejadian, beberapa kejadian tuh BPKB-nya palsu. Nah, jadi kita juga harus benar-benar tahu tuh caranya ngebedain mana BPKB asli dan mana yang tidak. Jadi yang wajib ada itu adalah yang pertama BPKB. Nah, kalau misalnya
SNK-nya nggak ada atau fakturnya nggak ada, nah tinggal diperhitungkan aja dengan harga pembelian unit bekasnya. Nah kalian kalkulasiin, nah biasanya itu emang harganya lebih rendah karena ya kita kan untuk mengurus SNK itu perlu biaya tambahan ya. Biasanya unit dibalik nama dulu gitu, dan itu otomatis SNK-nya pasti ada keluar lagi. Nah oke, terus kemudian yang kedua adalah setelah ya tadi yang pertama wajib ada BPKB. Nah BPKB-nya pun kita harus tahu BPKB-nya asli atau tidak. Nah setelah surat-suratnya kita cocokin sama unitnya. Nah unitnya keadaannya udah oke belum, terus nomor mesin, nomor rangka yang ada di BPKB sudah sesuai belum dengan apa yang di unitnya. Jadi harus sama. Nah ini dia Yamaha Gear 125 2022, harga di dasar di 6.600.000, BPKB 30 hari kerja, SNK tidak ada. Sayangnya SNK-nya tidak ada. Nah jadi unitnya jadi yang pertama setelah kita cek suratnya BPKB itu wajib ada. Setelah yang kedua itu adalah unitnya sudah sesuai belum sama yang kita inginkan. Jadi kita cek. Banyak yang ngejar cari harga murah dengan spesifikasi, tentu aja kondisi fisik unit itu kurang-kurang ya. Jadi mereka pikir ya yang penting beli unitnya aja dulu, sedangkan nanti sambil jalan diperbaikin. Nah kondisi fisik nih ya kita bagi dua. Kondisi fisik kita bagi dua. Yang pertama adalah kondisi eksteriornya ya. Nah kondisi eksterior dan mesinnya. Kalau eksterior oke, kita bisa beli ya, harganya juga banyak di marketplace. Nah sedangkan untuk keadaan mesin itu juga banyak sih di marketplace juga ada, tetapi balik lagi kalau menurut saya sih mending saya beli unit mahal sedikit tapi kondisinya grass, mesinnya masih oke, kilometernya masih rendah, terus kelihatan unit yang terawat gitu. Karena mau unit terawat sama unit yang tidak terawat tuh pasti kelihatan guys. Kalau pemilik sebelumnya tidak terawat, itu gimana ya, takutnya udah terlalu jauh gitu. Nah kalau terlalu jauh itu sulit untuk dikembalikan ke keadaan standar lagi gitu. Jadi kalau menurut saya mending mahal dikit tapi kondisi unitnya grass. Nah ya kalau yang orang-orang yang mungkin paham tentang kondisi motor, beli unit bekas yang PR ya itu nggak ada masalah sih, karena mereka punya ilmunya kan. Mereka punya ilmunya, mereka emang berkecimpung di situ. Jadi mereka mampu mungkin punya ilmu untuk memperbaiki unit menjadi lebih baik lagi. Tetapi buat kalian yang misalnya baru nih, pemakai langsung atau ya mungkin sibuk kerja atau sibuk dengan yang pengen unit langsung siap pakai, ya sebaiknya cari unit tuh bukan dari murahnya aja, tetapi benar-benar dari kondisinya. Jadi nah di lelang ini unitnya bermacam-macam, dari yang PR sampai yang bener-bener grass juga ada, bahkan sampai kadang ada unit profit itu unit yang baru mungkin kilometernya sangat rendah, masih ratusan gitu, di bawah ratusan. Nah kita udah sampai nih di lot terakhir, lot nomor 115, yaitu Honda Sonic tahun 2018. Harganya harga dasar 5.500.000, BPKB nya ada, STNK nya juga ada. Sayangnya plat K, plat daerah. Nah tetapi buat kalian, nah ini kalau dilihat kondisinya oke, masih standar ya, mungkin ada pernah jatuh, tetapi kalau dilihat, nah kita harus cek unit juga nih, cek unit dulu. Kalau lihat dari unitnya sih ini tahun 2018 dengan kondisi seperti ini ya masih terawat. Ini kalau nggak salah saya lihat di website itu kilometernya 40.000. Jadi sebenarnya motor udah 7 tahun, kilometer 40.000 ya masih oke lah, bukan motor capek. Cuman balik lagi perawatannya gimana. Nah kita perlu tahu tuh dengan cara kita cek unit. Jadi setelah mengecek kesahan suratnya, kemudian yang kita perlu cek lagi adalah kondisi mesinnya. Nah seperti bapak ini, Bapak MDK nih lagi ngecek nih, cek unit.
Nah, dia lagi cek unit supaya memastikan unitnya seger. Nah, jadi kalau dia udah yakin unitnya seger, baru dia mau tawar. Waduh, cepat banget dia ngecek unitnya. Bener-bener dia nggak mau pantau. Bener. Hah? Ntar takut yang lain ikut. Halus apa nggak mesinnya? Oh, mesinnya jos katanya. Oke, kita coba lihat cek. Yang di inian Yamaha Aerox tahun 2017. BPKB-nya 14 hari kerja, STNK-nya ada nih. Pajaknya terakhir 2023. Ini karena nomor 2017 ini harus ganti plat ya. Nah, tetapi kita lihat kondisinya nih grass nih. Kondisinya grass. Untuk unit 2017 artinya nih unit udah 8 tahun ya. Nih ban juga tebel. Tadi kalau nggak salah dia cek sama dia cuman sebentar, mesin halus kayaknya sih oke. Cuman ya unit yang murah tuh, kondisi blok mesinnya juga masih bersih, kayaknya belum pernah diapa-apain. Nah, dia ada sedikit modif di di shocknya, karena output masih bawaan. Nah, kadang-kadang nih Aerox nih. Nah, ini menarik nih. Nah, harganya bakal naik berapa kah ini? Cuma harga, kalau dapat harga dasar itu bersyukur sekali tuh. Harganya murah. Ya masih masuk lah, murah banget enggak, tapi masih masuk. Cuman kan balik lagi, namanya lelang. Nah, harga unit bisa melambung atau bisa aja kalau pas lagi orang meleng, ya itu nggak ada yang ngebid. Nah, kalau di lelang itu boleh dites, dicek, digas-gas, dinyalain tuh boleh. Nah, oke, kita udah nyampe di unit terakhir tadi, Sonic di unit lot nomor 115. Terus kemudian untuk yang nyari unit bekas, itu tadi saya udah ceritain, ada dua yang perlu kita cek. Yang pertama adalah surat-suratnya, keabsahan suratnya, dan yang kedua adalah kondisi unitnya. Nah, adalah kira-kira itulah sebagian besar yang perlu kita ketahui kalau kita pengen beli unit motor bekas. Nah, untuk yang beli di pemakai langsung dan yang ngecek dari marketplace, nah ada satu lagi nih tambahan yang perlu kalian mungkin bisa dipertimbangkan. Kalau ke showroom atau ke unit lelang, biasanya lelang yang resmi ya, itu aman. Nah, untuk yang beli ke pemakai langsung, yang lihat di marketplace, untuk keamanan sebaiknya kalian pembayaran jangan melalui transfer, lebih baik bayar cash, karena sekarang lagi marak penipuan. Jadi unit punya siapa, yang jual siapa, transfernya ke siapa. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bayar saja cash. Jadi ada orangnya, ada unitnya, ada suratnya, ada duitnya. Kalau nggak cocok, duitnya bisa kita langsung ambil. Kalau cocok, ya udah duitnya dikasih ke yang bener, yang punya. Karena kalau bukan yang punya, unitnya diambil, pasti dia akan komentar dong. Nah, oleh karena itu, kalau yang kalian beli ke pemakai langsung, kalau kalian cari unit dari marketplace, nah sebaiknya pembayaran dilakukan secara cash. Tapi kalau ke showroom atau ke balai lelang yang resmi, ya itu kalau di balai lelang resmi tidak ada cash, harus transfer, dan transfernya ke rekening PT. Tetapi kalau lelang-lelang nggak resmi, nah itu banyak tuh. Atau kalau yang kalian ikut ke lelang tapi kalian minta di transfer ke rekening pribadi, nah itu perlu tanda tanya itu. Jadi sekian saja ya dari saya. Nanti tunggu lagi di unit-unit lelang berikutnya. Terima kasih. Ciao.